fokusnya kita nge-build namanya online to offline business. Yang sekarang mostly fokusnya di Mitra Bukalapak. Ada yang terakhir pernah ke warung nggak? Bisa ngacung? Terakhir ke warung, oke. Mungkin sangat dimaklumin kenapa orang-orang yang istilahnya tinggal di Jakarta atau metropolitan jarang banget ke warung. Hampir mungkin beberapa 70%, 80% dari kita datangnya ke kalau nggak minimarket, ke hypermart. Bener kan? Tapi sebenarnya sebesar apa sih warung? Apa sih warung itu sendiri? Nah, mungkin warung itu ada sekitar tahun 1900-an. Jadi sebenarnya nama awalnya warung itu pas dari datang Belanda ke Jawa. Dari setiap daerah itu beda-beda. Mungkin di Jawa sendiri terkenalnya warung. Kalau di daerah Sumatera itu mungkin terkenal lebih katanya kedai. Tapi kalau di Jogja, tebak namanya apa? Angkringan. Makanya angkringan kadang kalau misalnya kita mikir Jogja itu pasti makanan. Tapi sebenarnya angkringan itu sebenarnya warung itu sendiri juga gitu loh. Apa aja sih sebenarnya barang-barang yang dijual di warung zaman dulu? Mungkin zaman dulu masih pernah ingat permen Yosan nggak? Yang kalau kita kumpulin N-nya nggak pernah ada. Jadi mungkin ketemu Y-O-S-A ternyata di Jawa doang, ternyata N-nya ada di Irian Jaya gitu. Dulu juga kan nggak ada namanya tuker-tukeran, belum ada email, belum ada Twitter atau even internet sendiri gitu. Jadi nggak tahu ini gimana sih N-nya di mana. Terus permen-permen Kino zaman dulu. Terus dan banyak lagi sebenarnya makanan-makanan yang istilahnya barang-barang lokalnya kita. Selain jual barang-barang grosir, dulu juga waktu awal-awal pulsa ada, itu masih jual voucher. Masih voucher code yang masih diganti, yang digesek-gesek dulu. Belinya kita beli ke warung, Bu mau beli pulsa 10.000, dikasihnya kartu. Terus kita kasih 10.000, tergesek-gesek sendiri. Itu kan benar-benar painful banget, itu zaman dulu banget. Terus sekarang agak lebih baik lagi, pas mau beli pulsa, Bu bisa beli pulsa, nanti si ibu warungnya bisa ngetik nomornya berapa, pagar, nomor HP-nya berapa, pulsanya berapa, terus tiba-tiba datang SMS ke kita, MKios something. Nah itu udah sekarang. Yang sekarang terkadang mungkin beberapa dari kita udah pakai M-Banking atau beberapa ya termasuk misalnya salah satu e-commerce Bukalapak udah bisa nyediain pulsa juga gitu loh. Next, terus pulsanya bisa dipakai buat apa sih? Nah ini dia. Hampir user kita zaman dulu sebelum ada internet ada, itu sering banget pakai ketik rek spasi apa buat dapat informasi. Cung yang pernah nyobain. Ada mungkin misalnya rek ramal nama, masukin nama kita ntar keluar ramal kita apa-apa gitu loh. Dulu juga masih belum ada istilahnya benar-benar fokus yang di paket data karena kondisi internet kita juga masih awalnya mungkin masih 2G even belum 3G gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari angka sampai dari 2000 sampai 2000 sekarang ini 2019 kemana sih beberapa orang-orang user kita yang berbelanja di warung? By number itu sebenarnya traditional grocery atau warung, angkringan atau kedai itu masih terbesar. 48% di Indonesia itu SME masih dikuasai nama traditional grocery. Sisanya others tuh mungkin bisa kayak warung makan dan yang lain-lain. Terus supermarket termasuk hypermarket dan supermarket. Terus 9% ada di minimarket dan 5% convenience store. Mungkin kita selama ini ngerasanya, kayaknya warung udah gak relevan lagi. Di tahun 2019 ini tuh kayak udah tinggalan zaman banget. Itu mungkin kalau sebagai kita yang hidup di Jakarta atau even di ibu kota gitu loh. Cuman buat di daerah-daerah pinggiran atau jangan jauh-jauh deh. Bekasi, itu warung banyak banget gitu loh. Dan itu hampir mitra kita 50-60% itu dari Bekasi semua gitu loh. Kalau misalnya ngeliat dari perkembangannya sendiri, general trade atau traditional trade dibandingkan dengan modern trade, perkembangannya kalau misalnya aku sebagai orang awam ngeliat, wah sekarang minimarket udah ada di mana-mana ya. Terus Alfamart, Indomart dan yang lain-lain udah berkembang secepat itu. Tapi by numbers mereka berkembang, iya, tapi kecil sekali gitu loh. Mulai dari tahun 2012 ada 40,1%, naik perlahan tapi masih angkanya masih kecil. Nah, namun apa yang terjadi dengan warung general trade? Mereka masih tetap menguasain, tapi angkanya menurun gitu loh. Salah satu alasannya kenapa mereka tidak bisa berkembang karena belum ada satu entitas atau satu organisasi atau even non-profit yang benar-benar bisa nge-support kebutuhan mereka. Karena kalau misalnya contohnya kayak gini, barang-barang yang ada di warung, kalau kalian tahu, itu kan ada ratusan jenis SKU ya, satu kesatuan unitnya gitu loh. Kayak misalnya contoh ada sikat gigi, ada Indomie, ada banyak lah. Nah itu dari setiap satu jenis barang, mereka itu nggak beli sendiri. Jadi ada beberapa warung yang didatangi nama salesman. Satu sales biasanya itu nge-branding dari satu prinsipal sendiri. Misal salesnya Nestle, dia ngejualin barang Nestle. Salesnya Unilever, dia ngejualin barang Unilever. Bayangin aja, dari ratusan jenis SKU yang ada di warung, ada berapa sales yang datang setiap hari ke warung. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya dia mau beli, itu dia harus cari ke grosirnya lagi, jalan lagi pagi-pagi belanja gitu loh di warung. Dan itu benar-benar masalah yang istilahnya buat warung, wah agak lumayan banyak.
Oke, nah ini juga salah satu kenapa alasannya si warung itu agak sulit berkembang. Karena mungkin apalagi dengan tipe-tipe yang orang-orang di metropolitan yang fokusnya mungkin agak sulit juga buat ke warung, serba gampang, serba pengen yang mudah gitu, apa-apa beli online. Kalaupun misal ke minimarket atau ke hypermart itu bisa yang ada di mall gitu loh. Jarang-jarang mau ke daerah-daerah pinggiran atau depan rumahnya sendiri gitu loh. Nah, oke, sebenarnya apa sih Mitra Bukalapak itu sendiri? Fokus awalnya kita di November 2016 dulu masih belum fokusin ngurusin masalah grocery-nya. Cuman kita masih fokus ke istilah kita punya virtual product, e-voucher di Bukalapak itu sendiri. Misalnya ada jual pulsa, paket data sama token listrik. Terus kita pikir, kenapa nggak kita bantu istilahnya SME kecil atau orang-orang kecil, bantuin mereka buat ngejual atau resell barang-barang produk virtual kita. Jadi dulu pas tahun 2016 November, kita nge-launch namanya Juragan Pulsa, yang fiturnya sebenarnya masih di aplikasi Bukalapaknya sendiri, cuman kita endorse user-user kita buat ngejualin pulsa atau barang-barang e-vouchernya Bukalapak ke tetangga-tetangganya. Misal jual pulsa, data, sama token listrik. Setelah itu di Maret 17, lalu kita ganti nama. Jadi agen Bukalapak fokusnya. Tapi produknya masih sama aja. Yang berbeda adalah di tahun Maret 2017 kita udah nggak pakai aplikasi Bukalapak lagi, kita udah bikin aplikasi terpisah, mungkin namanya sekarang Mitra Bukalapak, mungkin bisa diakses juga di agen.bukalapak.com. Yang dijual sekarang fokus virtual produknya waktu tahun Maret 2017 itu ada pulsa, token listrik, paket data, terus BPJS, PDAM, dan yang lain-lain. Lalu di Mei 2018, ini baru pertama kali kita, wah kayaknya kita nggak bakal bisa terus fokus di e-voucher atau di virtual product gitu loh. Karena sebenarnya warung itu sendiri virtual product itu cuman mungkin 10% atau 20% dari fokus bisnisnya. Bisnis utamanya dia apa? Yaitu barang-barang yang di belakang dijual. Nah, pas sebelum tahun Mei 2018 kita mikir sebenarnya ada masalah apa sih dari si warung itu sendiri gitu loh. Makanya mulai dari Mei 2018 kita bikin, oke, kita coba bikin gudang. Jadi kita punya gudang. Waktu awal 2018 itu di Tangerang, sebenarnya bukan gudang, itu rumah. Rumahnya benar-benar kita sulap jadi gudang. Kita nyobain sendiri, oke, coba gimana kalau misal kita mikir, kan yang tadi masalahnya di awal, warung ada banyak sales setiap hari. Dan mereka nggak punya kesempatan untuk memilih barang dia sendiri, dia pengen apa. Gitu loh. Jadi pas kita buka gudang di Tangerang tahun 2018, itu benar-benar yang ngisi gudangnya orang-orang kita, karyawan kita, engineer kita juga, yang ngirimnya juga kita-kita juga. Kita sebenarnya pengen coba dong, eksperimen gitu. Terus kita bikin aplikasinya dan kita ngasih untuk mungkin radius 2-3 kilo di Tangerang Selatan. Kita coba hari pertama, wah ada yang transaksi nggak? Nggak ada yang pakai. Terus hari kedua kita coba kirim lewat SMS, halo sekarang kita ada aplikasi Bukalapak nih yang baru bisa beli barang grosir langsung. Kita kirim saat itu juga. Gitu loh. Akhirnya ada satu transaksi. Kita benar-benar ngirim, masukin nge-pack sendiri, dari gudang kita kirim sendiri. Drivernya untung kebetulan ada tim operasional, tapi kita nebeng di belakang. Gitu loh. Pas datang, kita kirimin, kasih sambil tanya-tanya juga. Gitu. Maksudnya selama ini soalnya warung masih belum terbiasa dia memilih barang apa yang pengen dia pinginkan di warungnya dia sendiri. Karena selama ini masih disuapin sama si salesnya. Gitu loh. Mungkin nanti aku lebih lanjut, lebih detailnya. Terus tahun Juni 2018, kita ganti program agen Bukalapak ke Mitra Bukalapak. Ini lebih istilahnya kita memindahkan stigma yang ada kata agennya. Misalkan konotasi agen itu agak negatif gitu. Jadi makanya kita pindahin ke mitra as a partner lah kalau misalnya dibilang. Terus nah sekarang kita udah ada 9 virtual product di tahun 2019 ini. Kita udah bisa jual tiket bis, kereta, pesawat, PDAM, BPJS dan yang lain-lain. Terus juga kita udah punya 25 gudang. Sekarang gudang beneran, bukan gudang yang rumah di Indonesia. Nah ini waktu awal-awal Juragan Pulsa BL, fokusnya cuma dia top up saldo aja. Beli pulsa dan yang lain-lain. Nah, dan ini kondisi existing distribusi sekarang. Jadi, selain permasalahan kesulitan warung, ternyata kita menemukan masalah kedua. Apa itu? Jadi, kalau misalnya pengiriman, misal contoh yang sekarang barang-barang sembako. Tangan kita, pembeli kita, misalnya kita sebagai pembeli beras, misalnya di warung atau di hypermart, Alfamart, kalian tahu kok itu kita dapat dari tangan keberapa? Ke-8 atau 9 dari petaninya langsung. Gitu loh. Ini juga berlaku ke barang-barang FMCG, fast moving, misalnya kayak tadi aku bilang Nestle, Unilever dan yang lain-lain. Pertama mereka ngerau material, ada pabriknya, produknya jadi, masukin ke supplier, dan setiap supplier itu berbeda-beda di setiap prinsipal. Terus supplier dan distributor itu ada 2 perusahaan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada mau ngirim beras A, distributor A, beras B, distributor B, itu benar-benar kedua logistik yang berbeda. Terus juga masuknya nggak langsung ke warung.
malah kadang-kadang masuknya ke trader, asal kulakan, atau enggak mungkin istilahnya pengumpul, yang ngumpul-ngumpulin barangnya dulu, nanti dari situ dikirim lagi ke yang level kecil lagi mungkin di bawah trader, baru nanti ke warung, baru ke kita. Gitu loh. Itu ada banyak banget lapisannya. Jadi sebenarnya ini salah satu masalah besar juga di distribution channel kita. Gitu loh. Nah ini yang tadi aku bilang, ini sebenarnya karyawan kita semua yang di tengah, yang di kiri, ini kita benar-benar masih belum ada best practice gimana sih cara ngirim. Jadi benar-benar diketupin aja, tutup-tutupin, masuk-masukin. Belakang ini yang rumah juga gudang kita, sebenarnya yang disebut masih gudang. Oke, terus ini juga salah satu, ini baru kemarin saya ambil, jadi dari engineers kita juga benar-benar ikut ke ngirim barang, mulai dari tim gudang, tim warehouse-nya sendiri, masuk ke warung-warungnya, mereka juga ikut. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa kita bantu dari mitra itu sendiri? Pertama, ya objek dan purpose-nya itu sendiri, kita nge-empower traditional retailer, so they can compete with modern. Terus yang kedua, nah ini yang tadi aku bilang tadi, kita sebenarnya mau bikin efek extreme di distribution proses yang udah ada sekarang. Kalau misalnya tadi current-nya langsung direct sama indirect, jadi masa depannya kita pengen bikin satu gudang, itu benar-benar semua barang ada di situ. Mulai dari beras, coklat, es krim, sampai telur, kita pengen provide itu. Jadi si warung instead of ada sales yang datang ke mereka, banyak, mereka cuma bisa masalah lewat satu aplikasi aja, dan dikirim saat itu juga gitu loh. Kadang juga kalau misalnya yang sekarang kasusnya, kalau misalnya ada banyak sales, dia bingung. Banyak banget sih barangnya, kadang sampai ke depan-depan nggak habis-habis gitu loh. Terus juga dia nggak tahu, misal contoh ada customer datang, Bu, kok nggak ada barang ini sih, kok nggak ada barang ini sih. Dia nggak bisa, dia nggak punya power untuk membeli barang itu gitu loh. Karena masih disuapin sama sales semua. Nah, yang kita bantu ada 3. Yang pertama, aplikasinya itu sendiri, agen platform. Dia bisa mesen semuanya lewat sini, mulai dari grosir. Kita juga ada bantuan financing buat beberapa user kita. Jadi istilahnya buat growth, karena kapital warung itu biasanya growth-nya segitu-gitu aja. Terus yang kedua ada virtual produknya juga. Terus kita bikin warehouse system management sendiri, jadi gudangnya benar-benar kita handle sendiri dari awal. Terus yang terakhir logistiknya. Nah, challenge-nya apa sih? Yang pertama, user kita itu bukan sebagaimana user milenial pada umumnya. Gitu loh. 75% user kita tuh lebih dari 35 tahun. Jadi bayangin aja, kalau kalian bikin aplikasi, kalian ngetesnya bukan ke teman-teman, tapi ke orang tua. Jadi kalau misalnya pertama kali bikin aplikasi agen Bukalapak, kasih tahu ke ibu, Bu ini ngerti nggak? Nggak ngerti, ganti. Gitu loh. Terus sesimpel kayak, oke kalau misalnya kalian buka e-commerce apapun itu, coba kasih ke orang tua. Mereka ngerti nggak? Karena kebanyakan banget kan. Banyak banget kayak ini tombolnya apa, ini ada banner tiba-tiba gerak sendiri, ini takut ini apa gitu. Itu orang-orang tua kita kayak gitu. Sama user warung kita juga sama gitu. Mereka ngerasa terintimidasi sama tampilan-tampilan yang benar-benar, wih ini wah banget, banyak banget. Dan kita benar-benar emang nggak bisa ngandelin itu. Makanya kita benar-benar fokus bikin as simple as possible, terus tulisannya gede-gede. Karena kebanyakan mereka juga agak kesulitan untuk membacanya. Yang kedua, nah ini juga ada masalah lain. Beberapa user UX kita datang ke lapangan, terus kita dapat insight. Ternyata fokusnya warung kebanyakan itu bukan untuk mencari profit, tapi untuk survive sehari-harinya. Pas saya tanya kenapa dia nggak misalnya oke, sebulan ini aku untungnya 1 juta, tapi pas ditanya tahun depan untungnya naik nggak Bu 2 juta 3 juta, enggak, paling naik 1,1 juta gitu loh. Jadi mereka selama ini tuh buka warung tujuannya bukan like kita kalau misalnya kita buka bisnis kita pengen untung kan, kita pengen untung dan berkembang terus-terusan, tapi mereka enggak, mereka cuma fokus ke ya udah yang penting anak-anak saya makan, anak saya sekolah gitu loh, pulang ya ini juga sebenarnya sebagai sambilan lah gitu, nggak ada fokusnya. Toh kalau misalnya saya mau gedein, bingung Pak. Pertama, uang saya segitu aja muternya. Yang kedua, barang mahal, mau diapa-apain susah gitu. Kalau misalnya kita pakai distribution channel kita yang tadi, bayangin aja kalau misalnya anggaplah harga bare brand. Harga aslinya mungkin anggaplah aku ini masih asumsi, misal produksinya itu 3.000. Tapi sampai ke kita kenapa 10.000? Karena banyak banget kan proses distribusi. Sedangkan distribution cost dan logistik cost itu gede banget di kita. Is it efektif? Ini kondisi kita sekarang. Kita ada 1.500.000 mitra Bukalapak tersebar di seluruh Indonesia yang mungkin sekitar 500-600 ribunya adalah warung permanen. Terus kita punya 1.000 kurir, dulu kurirnya masih kita sendiri, sekarang kita punya kurir sendiri. Terus 60% user kita laki-laki dan sekarang locate di 75 kota. Ini salah satu testimoni dari user kita yang kemarin ikutan serbu juga. Jadi di warung kita ada program serbu juga dan barang-barangnya kita fokusin buat support di bisnisnya mereka. Kayak printer bluetooth yang simple-simple, terus motor buat ngirim-ngirim barang, terus rak dan yang lain-lain gitu, lemari. Ini juga salah satu yang di sebelah kanan, warung yang contoh percobaan kita, eksperimen kita. Karena selama ini kita cuma support di aplikasinya, sama di bisnisnya mereka, cuman kita belum support di
fokus si warung gedenya itu sendiri kayak gimana sih tampilannya, cara flow kerjanya, bisnisnya, dan yang lain-lain. Sebenarnya ada satu hal yang menarik yang aku temuin. Kalau misalnya warung zaman dulu itu benar-benar tertutup. Orang datang, ya dia minta apa, terus dikasih. Sebenarnya kita mau belajar dari modelnya Alfamart dan Indomart, self service. Jadi pas warungnya kita coba, yaudah Bu, daripada ditutup, orang minta beli apa, Ibu turun, mundur, kasirnya di belakang, tapi biar orang-orang milih. Pas cuman di model C itu aja, misalnya dikasih tahu edukasi sesimpel itu aja, itu bisa naikin istilahnya salesnya dia 50%, 60%. Jadi orang kalau misalnya datang, aku misal mau beli sikat gigi, ya udah Bu sikat gigi 1, selesai. Tapi kalau misal self service, sikat gigi, ada minuman, ada yang lain lagi, total jadi banyak aja. Nah itu salah satu model yang istilahnya bakal kita terapin juga di warung-warung kita, istilah edukasi bisnisnya biar merata. Nah apa sih yang bakal kita fokusin selanjutnya? Next, mungkin nggak bakal sehologram ini yang kita fokusin, cuman kita bakal fokus lebih ke penetrasinya. Pertama, warung-warung yang ada di sekitar, di luar Jawa itu agak sulit dijangkau. Karena pertama jauh juga, dan kita harus cari akal lagi buat bikin model logistik yang lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bakal fokus buat nge-rebrand si warung ini biar bisa naik kelas. Jadi kalau misalnya dirimu pertama kali ke warung, ngeliatnya bukan udah warung lagi gitu, kayak udah modern aja. Modern retail, mungkin nanti ada nama baru lagi, modern traditional retail. Terus yang kedua juga kita bakal fokusin, karena mungkin generasi ke depan bakal istilahnya milenial yang bakal menggunakan warungnya, jadi kita bakal fokus juga untuk nama-nama fitur-fitur yang baru. Misal kayak ada financing, terus ada virtual product yang lain, bisa beli barang marketplace juga, even di warung dan yang lain-lain. Oke, mungkin ada satu quotes yang agak tadi juga di film tadi, karena zaman tak bisa dilawan, makanya kita sekarang tapi bisa diajak berkawan. Mari bermitra. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.